Pagi itu miliarder itu pulang lebih awal dan terdiam melihat apa yang dilakukan oleh pembantu rumah tangga kepada anak kembarnya. Raka Pradipta berhenti di gerbang taman rumahnya di Jakarta Selatan. Nadia Prameswari duduk di meja bersama Dimas Pratama dan Raffi Pratama. Ketiganya tertawa sambil makan buah dengan tangan penuh cat warna-warni. Raka Pradipta tidak mampu bergerak, terpaku lebih lama dari yang ia bayangkan, menatap adegan yang terasa mustahil terjadi di rumahnya sendiri, di taman yang sudah 3 kali ia renovasi karena tak pernah sesuai keinginannya. Namun kini Nadia Prameswari, wanita yang baru 2 bulan ia pekerjakan sebagai petugas kebersihan rumah, duduk di antara kedua anaknya seolah itu hal paling wajar di dunia. Dimas Pratama memegang stroberi merah dengan tangan kanan sementara tangan kirinya bersandar di lengan Nadia Prameswari. Dan Raffi Pratama tertawa dengan mulut penuh anggur. Wajahnya dicat warna-warni yang bahkan Raka Pradipta tak tahu dari mana asalnya. Saat Nadia Prameswari menoleh ke arahnya, waktu terasa melambat. Mata coklatnya bertemu dengan mata Raka Pradipta, dan ia tidak kaget, tidak melompat dari kursi, tidak panik meminta maaf seperti 3 karyawan sebelumnya yang ia pecat dalam 6 bulan terakhir. Ia hanya tersenyum kecil namun tegas dan berkata dengan suara tenang, "Selamat pagi, Pak Pradipta, Bapak pulang lebih awal hari ini." Raka Pradipta tidak tahu harus menjawab apa, karena sebenarnya ia membatalkan rapat pukul 9 pagi hanya untuk lari dari hari yang kacau, dari angka perusahaan yang tidak seimbang dan rekan bisnis yang menuntut hasil yang tak sanggup ia penuhi. Pulang ke rumah adalah satu-satunya hal yang terasa masuk akal saat itu. Namun sekarang ia berdiri seperti orang bodoh menatap wanita yang seharusnya sedang membersihkan kamar mandi di lantai 2 atau menyetrika di ruang laundry, tetapi justru menyiapkan sarapan untuk anak-anaknya. Yang lebih mengejutkan, Dimas Pratama dan Raffi Pratama tampak bahagia seperti yang sudah berbulan-bulan tidak ia lihat sejak Larissa Mahendra pergi meninggalkan mereka. Sejak ibu mereka memutuskan bahwa menjadi istri pengusaha sukses dan ibu dari anak kembar tidak semenarik hidup di luar negeri bersama pelatih tenis yang ia kenal di klub olahraga. Raka Pradipta masih ingat pagi ketika ia menemukan surat di atas tempat tidur. Hanya 4 baris yang mengatakan bahwa ia tidak lagi mencintainya dan ingin menjalani hidupnya sendiri. Berharap suatu hari ia akan mengerti. Sejak saat itu segalanya runtuh di rumah itu. Pengasuh yang ia pekerjakan tak pernah bertahan lebih dari 3 minggu karena Dimas Pratama menangis sepanjang malam dan Raffi Pratama menolak makan apapun selain mie polos tanpa saus. Raka Pradipta bekerja 16 jam sehari karena itu lebih mudah daripada menghadapi sunyi dari 2 kamar di lantai atas. Namun pada momen itu, dengan matahari menyinari meja kayu terang dan gelas jus jeruk, segalanya terasa berbeda. Raka Pradipta akhirnya melangkah maju. Dasinya sudah dilonggarkan dan jas abu-abunya kusut meski baru pukul 9.15 pagi, dan Dimas Pratama adalah yang pertama benar-benar menyadari kehadirannya. "Ayah, lihat, Mbak Nadia membolehkan kami melukis wajah pakai cat sungguhan. Seru sekali." Suara anak itu penuh semangat yang sudah lama tidak ia dengar sejak ulang tahun kelima mereka, 3 bulan sebelum Larissa Mahendra pergi. Lalu Raffi Pratama bangkit dari kursi dan berlari memeluk kaki ayahnya dengan tangan kecilnya. "Ayah, ayah mau sarapan bersama kami?" tanya Raffi Pratama, dan Raka Pradipta menoleh ke arah Nadia Prameswari yang sudah berdiri dari kursi sambil memegang cangkir putih di tangannya. Lalu tanpa ragu ia berkata dengan suara tenang, "Saya membuat kopi segar, Pak Pradipta. Kalau Bapak mau, saya bisa menyajikannya." Ada sesuatu dalam nada suaranya yang bukan rasa takut atau tunduk, melainkan kebaikan tulus yang sudah lama sekali tidak Raka Pradipta rasakan sampai ia hampir lupa rasanya. Dan tanpa sadar ia berkata, "Baik, saya mau." Lalu duduk di kursi di samping Dimas Pratama sementara Nadia Prameswari masuk ke dalam rumah dan kembali kurang dari 1 menit kemudian membawa cangkir porselen dan teko kopi. Lalu menuangkannya perlahan, cairan hitam mengalir ke dalam cangkir tanpa menetes sedikit pun, membuat Raka Pradipta memperhatikan bahwa tangan wanita itu mantap, tidak gemetar dan tidak ragu, ia pun menyesap kopi itu dan rasanya sempurna. Kuat tapi tidak pahit, panas tapi tidak membakar. Kemudian ia menatap Nadia Prameswari dan bertanya, "Apa kamu selalu melakukan ini?" Lalu Nadia Prameswari meletakkan teko kembali di meja dan menjawab tanpa mengalihkan pandangan, "Setiap kali saya bisa, Pak Pradipta, anak-anak bangun lebih pagi dan saya pikir tidak ada salahnya sarapan bersama mereka sebelum
Bapak ada di rumah. Raka Pradipta merasakan sesuatu aneh bergerak di dadanya, campuran lega dan rasa bersalah, karena kenyataannya ia sudah tidak sarapan bersama anak-anaknya setidaknya 4 bulan terakhir. Selalu keluar rumah sebelum pukul 7 pagi dan pulang setelah pukul 10 malam. Bahkan di akhir pekan ia mengurung diri di ruang kerja memeriksa kontrak dan membalas pesan klien yang tak pernah puas. Lalu Dimas Pratama menarik lengan kemejanya dan berkata dengan antusias, "Ayah, Mbak Nadia bisa membuat pancake? Kemarin dia buat dan itu pancake terenak yang pernah saya makan seumur hidup." Dan Raffi Pratama menimpali dengan mulut penuh roti bahwa Mbak Nadia juga pandai membuat pesawat kertas yang benar-benar bisa terbang, bukan yang langsung jatuh. Membuat Raka Pradipta kembali menatap Nadia Prameswari yang kini duduk lagi dengan mata penuh perhatian kepada kedua anak itu dan ia bertanya, "Sejak kapan kamu melakukan semua ini?" Lalu ia menjawab tanpa ragu, "Sejak minggu kedua saya bekerja di sini, Pak Pradipta. Saya melihat mereka sendirian setiap pagi sampai pengasuh datang. Jadi saya mulai menyiapkan sarapan dan menemani mereka sampai dia tiba." Kata-kata itu terasa berat di hati Raka Pradipta karena ia tahu pengasuh yang sekarang, Bu Sulastri, baru datang pukul 10 pagi. Artinya selama hampir 3 jam setiap hari Nadia Prameswari menjaga anak-anaknya tanpa diminta dan tanpa ia sadari. Seharusnya ia marah dan mengatakan bahwa itu bukan tugasnya. Tetapi ia justru hanya duduk. Dia melihat anak-anaknya tersenyum, makan, dan tampak seperti anak-anak normal untuk pertama kalinya setelah sekian lama, hingga tiba-tiba Raffi Pratama menumpahkan gelas jus di atas taplak putih. Cairan oranye menyebar cepat dan mengalir ke samping. Raka Pradipta hampir berdiri untuk mengambil kain. Namun Nadia Prameswari lebih cepat, ia mengambil serbet kain dan mengeringkannya tanpa suara, tanpa mengeluh dan tanpa memarahi. Lalu Raffi Pratama berbisik pelan, "Maaf, Mbak Nadia," dan ia tersenyum lembut sambil menjawab, "Tidak apa-apa, sayang. Semua orang kadang menumpahkan sesuatu. Itu tidak disengaja." Raka Pradipta melihat bagaimana ia menyentuh rambut anak itu dengan lembut penuh kasih, dan saat itu ia merasa sesuatu retak di dalam dirinya. Dinding yang selama berbulan-bulan ia bangun agar tidak perlu merasakan apapun. Dan tiba-tiba semua perasaan datang sekaligus, kehilangan Larissa Mahendra, kesepian anak-anaknya, dan kesadaran pahit bahwa ia telah menjadi seperti bayangan di dalam rumahnya sendiri. Lalu Raka Pradipta berdiri terlalu cepat hingga kursinya berdecit di lantai batu dan berkata, "Saya harus pergi, ada panggilan penting." Lalu ia keluar tanpa menoleh. Menaiki tangga kayu menuju ruang kerjanya di lantai 2, menutup pintu dan berdiri diam di tengah ruangan sambil berusaha mengatur napas. Tetapi bayangan Nadia Prameswari yang tersenyum kepada Raffi Pratama terus terlintas di pikirannya dan ia tidak mengerti mengapa hal itu begitu mengguncangnya. Bagaimana mungkin seorang pekerja rumah tangga yang hanya melakukan tugasnya dan sedikit lebih dari itu bisa memicu reaksi sebesar ini? Ia mengusap wajahnya, merasakan janggut yang belum dicukur dan menyadari ia sudah berminggu-minggu tidak tidur dengan benar. Hingga ponselnya berdering menampilkan nama Bima Santoso, rekan bisnis seniornya, dan ia menjawab, "Halo?" Lalu dari seberang sana Bima Santoso berkata, "Raka, kamu menghilang dari rapat, apa yang terjadi?" Dan Raka Pradipta menjawab, "Ada urusan mendadak di rumah." Bima Santoso menghela napas dan berkata bahwa itu urusan mendadak atau ia sedang melarikan diri lagi. Karena perusahaan membutuhkan dirinya sepenuhnya, bukan setengah. Setengah? Dan mereka kehilangan kontrak karena ketidakhadirannya? Membuat amarah Raka Pradipta naik dan ia berkata bahwa ia sudah melakukan yang terbaik. Tetapi Bima Santoso menegaskan bahwa yang terbaiknya belum cukup dan ia tahu itu. Sejak Larissa Mahendra pergi ia tidak lagi sama. Ia memahami rasa sakit itu. Namun perusahaan tidak bisa tenggelam karena masalah pribadinya. Raka Pradipta pun memutuskan sambungan tanpa menjawab. Melempar ponsel ke sofa kulit dan menatap jendela yang menghadap taman. Di bawah sana ia masih melihat meja. Nadia Prameswari merapikan piring sementara Dimas Pratama dan Raffi Pratama berlari mengejar bola biru. Dan ia menyadari untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan ia melihat anak-anaknya bermain dengan sungguh-sungguh. Sesuatu di dalam dirinya memutuskan bahwa hari itu ia tidak akan pergi ke kantor. Ia akan tinggal dan mencoba memahami apa yang sedang terjadi. Maka ia turun kembali melalui ruang tamu menuju dapur tempat Nadia Prameswari mencuci piring. Di wastafel granit hitam, ia berhenti di ambang pintu dan berkata, "Nadia, boleh saya bicara sebentar?" Dan ia menoleh dengan tangan masih basah lalu menjawab, "Tentu, Pak Pradipta."
Raka Pradipta masuk ke dapur, bersandar pada meja dan bertanya mengapa ia melakukan semua itu karena menjaga anak-anaknya tidak termasuk dalam kontraknya. Nadia Prameswari mengeringkan tangan dengan kain lap dan berkata bahwa anak-anak itu membutuhkan dan ia bisa membantu. Raka Pradipta menyilangkan tangan dan menegaskan bahwa ia bukan pengasuh melainkan petugas kebersihan yang ia pekerjakan untuk membersihkan rumah. Namun Nadia Prameswari menatapnya dengan tegas dan berkata bahwa ia tetap membersihkan rumah setiap hari. Tetapi selama ia ada di sana, jika ia bisa membuat anak-anak merasa lebih baik, mengapa tidak melakukannya? Raka Pradipta tidak punya jawaban karena logika itu masuk akal dengan cara yang mengusiknya. Lalu ia bertanya apakah ia punya anak, dan Nadia Prameswari menggeleng sambil menjelaskan bahwa ia pernah merawat adik-adiknya ketika ibunya harus bekerja di luar. Mereka 4 orang dan ia yang tertua, membuat Raka Pradipta penasaran dan bertanya usia berapa saat itu. Dan ia menjawab 12 tahun ketika mulai hingga usia 18 saat adik bungsunya masuk sekolah penuh waktu. Raka Pradipta memandangnya dengan lebih saksama untuk pertama kali. Menyadari usianya sekitar 28 atau 29 tahun dengan rambut coklat terikat rapi dan seragam hitam putih yang selalu bersih. Lalu ia bertanya mengapa ia bekerja sebagai petugas kebersihan padahal jelas memiliki kemampuan melakukan hal lain. Dan Nadia Prameswari tersenyum kecil sambil berkata bahwa ia perlu membayar kebutuhan hidupnya. Pak Pradipta, pekerjaan yang jujur tetaplah pekerjaan yang jujur, apapun bentuknya, kata Nadia Prameswari. Membuat Raka Pradipta tiba-tiba merasa malu karena sadar pertanyaannya terdengar seperti menghakimi. Lalu ia buru-buru berkata ingin meminta maaf. Tetapi Nadia Prameswari memotong dengan tenang bahwa tidak apa-apa dan ia tidak mudah tersinggung. Membuat Raka Pradipta terdiam tanpa tahu harus berkata apa hingga Dimas Pratama berlari masuk ke dapur sambil berteriak bahwa Raffi Pratama terjatuh dan lututnya terluka. Nadia Prameswari segera bergegas keluar dengan Raka Pradipta mengikuti di belakang. Dan di taman Raffi Pratama duduk di lantai batu sambil memegangi kakinya dengan lutut berdarah. Lalu Nadia Prameswari berlutut di sampingnya dengan suara lembut mengatakan ingin melihat lukanya. Memeriksanya dengan tenang dan berkata bahwa itu hanya lecet kecil lalu mengajak membersihkan dan menutupnya dengan plester. Ia menggendong Raffi Pratama masuk ke dalam sementara Raka Pradipta mengikuti. Di dapur ia mendudukkan anak itu di atas meja, mengambil kotak P3K dari lemari di atas kulkas dan membersihkan luka dengan hati-hati. Raffi Pratama menangis pelan dan Nadia Prameswari menenangkan bahwa memang sakit tapi akan segera sembuh karena ia anak yang kuat, membuat Raka Pradipta terus memperhatikan bagaimana wanita itu melakukan semuanya dengan pelan dan penuh perhatian. Hingga setelah plester terpasang Raffi Pratama memeluknya dan Nadia Prameswari membalas pelukan itu, membuat dada Raka Pradipta kembali terasa sesak karena ia bahkan tidak ingat kapan terakhir kali memeluk anak-anaknya dengan tenang tanpa tergesa pergi. Lalu saat Nadia Prameswari menurunkan Raffi Pratama dan anak itu berlari lagi, Raka Pradipta mengucapkan terima kasih namun ia menjawab bahwa tidak perlu. Tetapi Raka Pradipta menegaskan bahwa ia memang harus berterima kasih karena Nadia Prameswari melakukan apa yang seharusnya ia lakukan sebagai ayah. Nadia Prameswari menatapnya dengan lembut dan berkata bahwa ia sudah berusaha sebaik mungkin karena membesarkan anak sendirian tidak mudah. Membuat tenggorokan Raka Pradipta tercekat dan ia mengaku bahwa sebenarnya ia tidak melakukan apa-apa selain bekerja dan menghindar sementara anak-anaknya tumbuh tanpa dirinya. Lalu Nadia Prameswari melangkah mendekat dan berkata bahwa ia masih bisa mengubah semuanya. Masih ada waktu. Membuat Raka Pradipta menatap mata coklatnya yang seolah memahami hal-hal yang bahkan tidak ia pahami sendiri dan ia bertanya bagaimana caranya. Lalu Nadia Prameswari menyarankan agar ia mulai dari hal kecil seperti tinggal di rumah hari ini. Sarapan bersama mereka setiap hari. Makan malam bersama dan menanyakan bagaimana hari mereka karena hal-hal kecil membuat perbedaan. Raka Pradipta menarik napas dalam dan ragu. Apakah ia mampu tetapi Nadia Prameswari berkata dengan tegas bahwa ia pasti bisa jika mau mencoba. Dan ada sesuatu dalam suaranya yang membuat Raka Pradipta ingin percaya. Ia pun mengangguk dan berkata akan mencoba. Nadia Prameswari tersenyum lalu kembali ke wastafel untuk menyelesaikan mencuci piring sementara Raka Pradipta masih berdiri beberapa detik sebelum pergi. Sepanjang hari itu ia berada di ruang kerja namun tidak bisa fokus karena terus memikirkan Nadia Prameswari, cara bicaranya dan cara ia merawat anak-anaknya. Saat makan siang ia turun dan makan bersama Dimas Pratama dan Raffi Pratama. Mendengar cerita sekolah mereka dan menyadari ia tidak tahu setengah dari kehidupan mereka. Sore harinya ia bekerja sebentar lalu pukul 6 malam menutup komputer dan turun untuk makan malam.
Nadia Prameswari hendak pulang dengan tas kecil di bahunya dan mengucapkan selamat malam kepada Pak Pradipta. Ia membalas dengan terima kasih sekali lagi. Ia tersenyum lalu pergi. Malam itu Raka Pradipta makan malam bersama anak-anaknya, mengobrol dengan mereka, menidurkan mereka, dan saat akhirnya berbaring di tempat tidur ia sadar bahwa itu adalah hari pertama dalam berbulan-bulan ia merasa benar-benar menjadi seorang ayah. Semua karena seorang wanita yang hampir tidak ia kenal namun perlahan mengubah hidupnya tanpa ia sadari. Dan sejak hari-hari berikutnya Raka Pradipta mulai lebih memperhatikan. Bangun lebih pagi dan sarapan bersama kedua anaknya. Setiap kali Nadia Prameswari ada di sana, Raka Pradipta merasakan sensasi aneh di dadanya, campuran rasa syukur dan sesuatu yang lebih dalam yang tak bisa ia beri nama. Hingga pada suatu Kamis pagi ia turun untuk sarapan dan menemukan Nadia Prameswari di dapur sedang membuat pankek. Ia menyapa selamat pagi dan Nadia Prameswari berbalik sambil menjawab selamat pagi Pak Pradipta. Lalu Raka Pradipta bertanya apakah ia selalu bangun sepagi itu dan Nadia Prameswari menjawab sambil membalik pankek di wajan bahwa ia selalu begitu. Karena menyukai pagi yang tenang, Raka Pradipta bersandar di meja dan bertanya apakah ia tinggal jauh. Lalu Nadia Prameswari menjelaskan bahwa ia tinggal di Tebet, Jakarta Selatan, dan membutuhkan sekitar 1,5 jam naik bus untuk sampai, membuat Raka Pradipta mengernyit dan bertanya jam berapa ia berangkat dari rumah. Ia menjawab pukul 5.30 pagi. Sehingga Raka Pradipta menghitung dan sadar ia harus bangun sekitar pukul 4.45 hanya untuk sempat minum kopi sebelum berangkat. Perasaan berat muncul di dadanya karena itu berarti wanita itu tidur paling lama 6 jam setiap malam. Ia pun bertanya mengapa ia tidak memberitahu karena ia bisa menyediakan transportasi pribadi. Tetapi Nadia Prameswari menggeleng dan mengatakan bahwa tidak perlu karena ia sudah terbiasa. Namun Raka Pradipta bersikeras bahwa ia sungguh ingin melakukannya. Membuat Nadia Prameswari menatapnya dengan ekspresi berbeda. Seolah terkejut, lalu berkata bahwa ia sangat baik hati. Tetapi Raka Pradipta menegaskan bahwa itu bukan soal kebaikan melainkan keadilan karena Nadia Prameswari merawat anak-anaknya lebih baik daripada siapapun yang pernah ia pekerjakan dan itu adalah hal paling kecil yang bisa ia lakukan. Nadia Prameswari terdiam beberapa detik sebelum akhirnya berkata pelan bahwa ia menerima dan mengucapkan terima kasih. Raka Pradipta mengangguk lalu tetap berdiri memperhatikan ia menyelesaikan pankek, dan ketika Dimas Pratama serta Raffi Pratama turun dan duduk di meja, Raka Pradipta ikut duduk dan sejak saat itu hal itu menjadi rutinitas. Setiap pagi ia selalu ada di sana dan setiap pagi Nadia Prameswari juga ada. Dan seiring minggu berlalu Raka Pradipta menyadari bahwa ia menunggu momen-momen itu. Bangun dengan lebih bersemangat karena tahu akan bertemu dengannya. Hal yang sekaligus menakutkan karena ia belum siap merasakan apapun untuk siapapun. Tetapi ia juga tidak mampu menghentikannya. Hingga suatu Jumat pagi Nadia Prameswari datang dengan mata lebam yang berusaha ia sembunyikan dengan rambutnya namun Raka Pradipta langsung melihat dan bertanya apa yang terjadi. Nadia Prameswari mengalihkan pandangan dan berkata tidak ada apa-apa hanya terbentur tanpa sengaja. Tetapi Raka Pradipta tidak percaya dan memintanya mengatakan yang sebenarnya. Akhirnya ia menarik napas dalam dan mengaku bahwa mantan pacarnya, Reza Wirawan, datang ke rumahnya malam sebelumnya. Mereka bertengkar dan pria itu mendorongnya hingga wajahnya terbentur pintu. Membuat kemarahan Raka Pradipta langsung naik dan ia bertanya apakah ia diserang. Namun Nadia Prameswari mencoba mengecilkan masalah dengan mengatakan itu tidak sengaja. Tetapi Raka Pradipta menegaskan dengan tegas bahwa tidak ada yang mendorong orang lain tanpa sengaja dan ia harus membuat laporan polisi. Nadia Prameswari menggeleng mengatakan percuma karena pria itu akan semakin marah. Namun Raka Pradipta berkata bahwa mulai sekarang ia akan tinggal di rumah ini, membuat Nadia Prameswari bingung dan bertanya maksudnya. Lalu Raka Pradipta menjelaskan bahwa ada kamar pembantu di bagian belakang rumah yang bisa ia tempati sampai masalah itu selesai sehingga ia aman dan tidak perlu bangun dini hari untuk bekerja. Nadia Prameswari membelalakan mata dan berkata ia tidak bisa menerima tawaran itu. Tetapi Raka Pradipta bersikeras bahwa ia harus menerima karena ia sungguh menginginkannya. Membuat Nadia Prameswari menatapnya dengan mata berkaca-kaca dan berbisik bahwa ia tidak tahu betapa berarti hal itu baginya. Lalu Raka Pradipta menjawab bahwa karena ia merawat keluarganya maka sudah adil baginya untuk merawatnya juga. Dan pada saat itu sesuatu berubah di antara mereka. Sesuatu yang tak terlihat tetapi nyata. Sehingga Nadia Prameswari akhirnya menerima tawaran tersebut dan malam itu juga ia membawa koper kecil berisi pakaian dan mulai tinggal di rumah itu. Kehadiran Nadia Prameswari di rumah itu mengubah segalanya.
Karena kini Raka Pradipta tidak hanya melihatnya di pagi hari, tetapi juga di sore dan malam. Dan ia mulai memperhatikan hal-hal kecil seperti cara Nadia Prameswari tertawa ketika Dimas Pratama dan Raffi Pratama menceritakan lelucon yang sebenarnya tidak lucu. Cara ia bersenandung pelan saat membersihkan ruang tamu. Dan cara ia membacakan cerita sebelum kedua anak itu tidur. Hingga suatu malam Raka Pradipta turun untuk mengambil air dan menemukan Nadia Prameswari duduk di sofa ruang keluarga. Sambil membaca buku, ia bertanya apakah ia belum tidur dan Nadia Prameswari menjawab bahwa ia memang sulit tidur lebih awal. Membuat Raka Pradipta duduk di sampingnya dan mengatakan ia juga begitu. Mereka pun terdiam beberapa menit sampai Raka Pradipta bertanya buku apa yang ia baca. Lalu Nadia Prameswari menunjukkan sampulnya sambil mengatakan itu hanya novel ringan. Membuat Raka Pradipta tersenyum karena sudah bertahun-tahun ia tidak membaca novel. Dan Nadia Prameswari berkata bahwa kadang orang memang butuh cerita ringan, yang disetujui oleh Raka Pradipta, lalu mereka berbicara lebih dari 1 jam tentang buku, musik, dan kehidupan, dan dari percakapan itu Raka Pradipta mengetahui bahwa Nadia Prameswari menyukai musik klasik, pernah belajar piano saat kecil, dan bermimpi suatu hari bisa bepergian ke Eropa. Semakin ia mengenalnya semakin besar ketertarikannya, dan ketika akhirnya ia naik ke kamar untuk tidur ia menyadari bahwa ia sedang tersenyum. Sesuatu yang sudah lama tidak ia lakukan. Pada hari-hari berikutnya mereka mulai lebih sering berbincang dalam percakapan kecil di dapur, di ruang tamu, dan di taman. Bahkan Raka Pradipta mulai menceritakan hal-hal yang tidak pernah ia ceritakan kepada siapapun, tentang tekanan pekerjaan, rasa sakit ditinggalkan Larissa Mahendra, dan ketakutan tidak menjadi ayah yang baik. Sementara Nadia Prameswari selalu mendengarkan dengan penuh perhatian tanpa menghakimi atau menyela, lalu memberi tanggapan yang masuk akal dan menenangkan. Hingga Raka Pradipta menyadari bahwa ia mulai jatuh cinta. Namun ia tidak tahu harus berbuat apa karena Nadia Prameswari adalah karyawannya dan ia adalah atasannya. Sesuatu yang terasa salah dalam banyak hal tetapi pada saat yang sama terasa paling benar di dunia. Suatu malam ketika ia masih bekerja lembur di ruang kerja ia mendengar suara tangisan Dimas Pratama. Ia pun berlari turun dan menemukan Nadia Prameswari di kamar anak-anak. Dimas Pratama duduk di ranjang dengan wajah basah oleh air mata, dan ketika ditanya apa yang terjadi Nadia Prameswari menjelaskan dengan pelan bahwa ia baru saja mengalami mimpi buruk. Raka Pradipta duduk di sampingnya dan memeluk anaknya sambil menenangkan bahwa semuanya baik-baik saja karena itu hanya mimpi. Namun Dimas Pratama terisak dan berkata ia bermimpi ibunya tidak akan pernah kembali. Membuat hati Raka Pradipta terasa sesak karena itu juga ketakutannya terbesar. Bukan berharap Larissa Mahendra kembali, melainkan takut anak-anaknya akan terus menderita karena kepergiannya. Ia pun berkata bahwa ibu mereka memang tidak akan kembali tetapi mereka masih memiliki dirinya, Raffi Pratama, dan Nadia Prameswari yang selalu ada untuknya. Lalu Dimas Pratama menatap Nadia Prameswari dan bertanya apakah ia juga akan pergi. Membuat Nadia Prameswari berlutut di samping ranjang dan menggenggam tangannya sambil berjanji tidak akan pergi kemanapun. Dimas Pratama memeluknya erat dan Raka Pradipta melihat bagaimana Nadia Prameswari menutup mata sambil memeluk anak itu penuh kasih. Saat itulah ia sadar bahwa ia tidak sendirian dalam menghadapi semua ini dan bahwa wanita itu juga merasakan sesuatu. Setelah Dimas Pratama tertidur kembali mereka berdua keluar dari kamar dan di koridor Nadia Prameswari berkata bahwa anak itu sangat merindukan ibunya. Dan Raka Pradipta mengakui bahwa ia tahu tetapi tidak tahu bagaimana cara menolongnya. Lalu Nadia Prameswari menyentuh lengannya dengan lembut dan mengatakan bahwa kehadirannya saja sudah sangat membantu dan sudah membuat perbedaan besar. Raka Pradipta menatap tangan Nadia Prameswari yang masih menyentuh lengannya. Lalu ia menutup tangan itu dengan tangannya sendiri dan mereka tetap begitu selama beberapa detik hingga Nadia Prameswari perlahan menarik diri sambil mengucapkan selamat malam kepada Pak Pradipta, dan Raka Pradipta membalas dengan selamat malam. Namun sebenarnya ia tidak ingin wanita itu pergi. Ia ingin ia tetap tinggal, ingin menggenggam tangannya lagi dan mengakui bahwa ia mulai jatuh cinta. Tetapi ia tidak mengatakan apapun, hanya berdiri dia melihat Nadia Prameswari menuruni tangga dan menghilang menuju kamarnya. Lalu ia masuk ke kamar sendiri dan berbaring di tempat tidur namun tidak bisa tidur karena pikirannya dipenuhi olehnya. Keesokan paginya ia turun dengan tekad ingin berbicara dan mengatakan sesuatu. Tetapi ketika tiba di dapur Nadia Prameswari sudah ada di sana bersama Dimas Pratama dan Raffi Pratama seperti biasa sehingga semuanya tampak normal dan Raka Pradipta kehilangan keberanian. Hari demi hari berlalu dengan perasaan ingin berkata namun menahannya.
mendekat lalu menjauh, hingga pada suatu Kamis sore Nadia Prameswari menerima panggilan telepon dan Raka Pradipta melihat wajahnya pucat serta tangannya gemetar saat memegang ponsel. Setelah ia menutup telepon, Raka Pradipta bertanya apa yang terjadi dan Nadia Prameswari dengan suara bergetar mengatakan bahwa mantan pacarnya, Reza Wirawan, menemukan tempat ia tinggal dan mengatakan akan datang ke rumah itu. Membuat darah Raka Pradipta seakan membeku saat ia bertanya kapan. Namun ia menjawab tidak tahu pasti dan berkata bahwa ia harus pergi karena tidak ingin membahayakan Pak Pradipta dan anak-anak. Tetapi Raka Pradipta segera memegang lengannya dengan tegas dan berkata bahwa ia tidak akan pergi kemanapun karena ia akan menyelesaikan semuanya. Nadia Prameswari menggeleng dan mengatakan ia tidak mengerti karena pria itu berbahaya. Namun Raka Pradipta menatap matanya dan berkata bahwa ia tidak peduli dan akan menjamin keamanannya selama ia tinggal di rumah itu, membuat Nadia Prameswari bertanya mengapa ia melakukan semua itu untuknya. Lalu Raka Pradipta menarik napas dalam dan akhirnya mengakui bahwa ia sangat peduli padanya. Lebih dari yang seharusnya, dan ia tidak akan membiarkan siapapun menyakitinya. Nadia Prameswari terdiam dengan mata terbelalak lalu berbisik bahwa ia juga peduli padanya. Membuat Raka Pradipta melangkah lebih dekat hingga jarak mereka semakin sempit dan ia meminta agar dipanggil dengan namanya saja. Lalu Nadia Prameswari mengulang nama Raka Pradipta dengan nada yang terasa lebih dekat dan nyata. Dan tepat ketika Raka Pradipta hampir melakukan sesuatu yang akan mengubah segalanya. Bel pintu berbunyi keras sehingga mereka berdua menjauh dan Raka Pradipta berjalan menuju pintu. Ketika ia membukanya terlihat seorang pria tinggi dengan wajah merah penuh amarah berdiri di sana dan menanyakan di mana Nadia Prameswari. Raka Pradipta menjawab dengan tenang bahwa ia tidak ingin berbicara dengannya. Namun pria itu melangkah maju dan berkata bahwa ia tidak menanyakan keinginan wanita itu melainkan menanyakan keberadaannya. Raka Pradipta tetap tidak bergerak dan menegaskan lagi bahwa ia tidak ingin bertemu. Lalu menyarankan pria itu pergi sebelum ia memanggil polisi. Pria itu tertawa sinis dan mencoba mendorongnya untuk masuk tetapi Raka Pradipta menahan pintu dengan kuat dan dengan suara lebih keras memerintahkan agar ia pergi dari propertinya sekarang juga. Mantan Nadia Prameswari, yaitu Reza Wirawan, menatapnya dengan hina dan berkata bahwa ia merasa hebat hanya karena punya uang serta mengklaim wanita itu miliknya dan akan membawanya pergi. Saat itulah Nadia Prameswari muncul di belakang Raka Pradipta dan dengan suara tegas namun gemetar mengatakan bahwa ia bukan milik siapapun dan hubungan mereka sudah berakhir 3 bulan lalu. Membuat Reza Wirawan menunjuk ke arahnya sambil mengatakan bahwa bukan dia yang memutuskan, melainkan dirinya dan ia tidak punya hak menentukan apapun. Dan kemarahan Raka Pradipta pun mulai memuncak. Raka Pradipta melangkah maju dan menempatkan tubuhnya di antara Reza Wirawan dan Nadia Prameswari. Lalu dengan suara tegas ia berkata bahwa pria itu memiliki 5 detik untuk pergi atau ia akan menelepon polisi dan membuat laporan resmi atas pelanggaran properti serta ancaman. Reza Wirawan menatapnya seolah menimbang apakah masih layak mencoba sesuatu. Namun akhirnya ia meludah ke tanah dan berkata bahwa masalah ini tidak akan selesai begitu saja. Lalu berbalik, menuruni tangga depan dan pergi. Raka Pradipta baru menutup pintu setelah memastikan pria itu menghilang di ujung jalan. Ketika ia berbalik Nadia Prameswari terlihat bersandar di dinding dengan tangan menutup wajah dan bahunya gemetar. Raka Pradipta mendekat dan menyentuh lengannya dengan lembut sambil mengatakan bahwa pria itu sudah pergi dan semuanya baik-baik saja. Tetapi Nadia Prameswari menggeleng dan berkata bahwa semuanya belum selesai karena pria itu pasti akan kembali seperti biasanya. Raka Pradipta memegang kedua bahunya dan menatap matanya dengan serius sambil berjanji bahwa ia akan selalu ada di sana dan lain kali benar-benar akan menelepon polisi. Tidak ada yang akan menyakitinya selama ia berada di rumah itu. Mendengar itu Nadia Prameswari menatapnya dengan mata penuh air mata dan bertanya mengapa ia melakukan semua itu padahal mereka belum lama saling mengenal. Dan tanpa berpikir Raka Pradipta menjawab bahwa ia ingin mengenalnya lebih jauh. Bahwa wanita itu telah mengubah hidupnya dan hidup anak-anaknya. Dan ketika ia melihatnya ia melihat seseorang yang layak dilindungi. Nadia Prameswari terisak pelan lalu memeluknya erat. Sementara Raka Pradipta membalas pelukan itu dengan kuat merasakan tubuhnya gemetar. Tangannya mengusap punggungnya untuk menenangkannya. Mereka tetap begitu beberapa saat yang terasa lama namun juga terlalu singkat hingga Nadia Prameswari akhirnya melepaskan diri dan menghapus air mata sambil meminta maaf karena tidak ingin runtuh seperti itu. Namun Raka Pradipta berkata ia tidak perlu meminta maaf karena semuanya baik-baik saja. Setelah menarik napas dalam Nadia Prameswari bertanya apa yang harus mereka lakukan sekarang dan Raka Pradipta menjawab bahwa mereka akan pergi ke kantor polisi untuk membuat laporan resmi.
Lalu ia akan menyewa pengacara guna mengurus perintah perlindungan terhadap Reza Wirawan. Nadia Prameswari terkejut dan mengatakan bahwa semua itu pasti mahal. Tetapi Raka Pradipta menggeleng dan menegaskan bahwa biaya tidak penting, yang terpenting adalah keselamatannya. Nadia Prameswari menatapnya dengan ekspresi yang sulit ia artikan, campuran rasa terima kasih dan sesuatu yang lebih dalam. Lalu ia berbisik memanggil namanya, membuat jantung Raka Pradipta berdebar lebih cepat. Sore itu mereka pergi ke kantor polisi dengan mobil hitam milik Raka Pradipta, sementara Nadia Prameswari duduk di kursi penumpang dalam diam menatap keluar jendela. Setibanya di sana seorang polisi menerima mereka, mencatat kesaksian Nadia Prameswari dan menjelaskan bahwa mereka bisa mengajukan perintah perlindungan di pengadilan negeri. Setelah berterima kasih mereka pun pulang. Di perjalanan pulang Nadia Prameswari berkata bahwa ia tidak pernah membayangkan ada orang yang melakukan semua itu untuknya. Raka Pradipta menoleh sekilas sebelum kembali fokus ke jalan dan mengatakan bahwa ia pantas mendapatkan itu dan lebih. Sisa perjalanan dilalui dalam keheningan yang justru terasa nyaman. Ketika mereka tiba di rumah Bu Sulastri sedang menemani Dimas Pratama dan Raffi Pratama menonton kartun di ruang tamu. Dimas Pratama berlari menyambut sambil bertanya mengapa mereka lama sekali dan Raffi Pratama ikut menyusul lalu bertanya apakah mereka boleh bermain di taman. Raka Pradipta menoleh kepada Nadia Prameswari dan ia tersenyum sambil berkata bahwa mereka akan ikut menemani. Keempatnya pun pergi ke taman dan Raka Pradipta melihat Nadia Prameswari berlari mengejar anak-anak sambil tertawa. Saat itulah ia menyadari bahwa itulah keluarga yang ia inginkan. Perasaan yang sekaligus menakutkan dan membahagiakan. Pada hari-hari berikutnya Raka Pradipta menyewa seorang pengacara bernama Hendra Saputra. Pria serius berusia 45 tahun yang berpengalaman menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga. Hendra Saputra berhasil mendapatkan perintah perlindungan kurang dari 1 minggu dan Reza Wirawan resmi diberitahu bahwa ia tidak boleh mendekati Nadia Prameswari dalam radius 200 meter. Sesuatu yang membawa kelegaan jelas bagi dirinya. Ia kembali lebih sering tersenyum dan terlihat lebih tenang. Hingga suatu malam Raka Pradipta turun untuk mengambil air dan menemukan Nadia Prameswari di dapur sedang membuat teh chamomile. Ia bertanya apakah ia tidak bisa tidur dan Nadia Prameswari menggeleng sambil berkata bahwa ia terus memikirkan semua yang terjadi dan bagaimana hidupnya berubah begitu cepat. Raka Pradipta mendekat dan bersandar di meja di sampingnya sambil mengatakan bahwa hidupnya berubah menjadi lebih baik. Nadia Prameswari menatapnya dan tersenyum bahwa semuanya benar-benar berubah jauh lebih baik. Merasa lebih berani Raka Pradipta bertanya apakah ia boleh menanyakan sesuatu dan Nadia Prameswari mengangguk. Lalu dengan napas dalam ia bertanya apa yang sebenarnya ia rasakan terhadap dirinya. Nadia Prameswari terdiam beberapa detik sambil memegang cangkir teh lalu berkata bahwa ia merasa Raka Pradipta adalah orang paling dermawan yang pernah ia kenal. Membuatnya merasa aman dan setiap kali berada di dekatnya ia melupakan semua masalahnya. Raka Pradipta melangkah lebih dekat dan bertanya apakah itu hanya rasa terima kasih atau sesuatu yang lebih. Nadia Prameswari menatap matanya dan menjawab bahwa itu jauh lebih dari sekadar rasa terima kasih, membuat jantung Raka Pradipta berdegup kencang hingga ia bertanya apakah ia boleh menciumnya. Nadia Prameswari meletakkan cangkir di meja dan berkata bahwa ia sudah menunggu pertanyaan itu. Raka Pradipta tersenyum lalu mendekat dan ketika bibir mereka bertemu semuanya terasa akhirnya masuk akal. Ciuman itu lembut di awal namun kemudian menjadi lebih dalam dan lebih tulus. Ketika mereka berpisah Raka Pradipta menempelkan dahinya pada dahi Nadia Prameswari dan mengaku bahwa ia jatuh cinta. Nadia Prameswari tersenyum dan menjawab bahwa ia juga jatuh cinta. Mereka pun saling berpelukan di dapur dan saat itu Raka Pradipta tahu hidupnya telah berbalik arah sejak Nadia Prameswari memasuki rumah itu. Pada hari-hari berikutnya mereka resmi berpacaran. Raka Pradipta memberitahu Bu Sulastri bahwa ia tidak perlu lagi datang setiap hari karena Nadia Prameswari kini merawat anak-anak secara penuh waktu dan Bu Sulastri ikut senang untuk mereka. Berdua serta mengatakan belum pernah melihat Raka Pradipta setenang dan sesering tersenyum seperti sekarang. Dan memang benar Raka Pradipta berubah. Bangun lebih pagi, bekerja lebih sedikit, dan pulang dengan penuh semangat untuk melihat Nadia Prameswari, Dimas Pratama, dan Raffi Pratama. Pada minggu-minggu pertama mereka menyembunyikan hubungan itu dari anak-anak agar tidak membingungkan. Tetapi segera menjadi mustahil karena Dimas Pratama dan Raffi Pratama cukup peka melihat ayah mereka dan Mbak Nadia selalu bersama dan saling menatap dengan cara berbeda. Hingga suatu malam saat makan malam Dimas Pratama bertanya apakah ayahnya menyukai Mbak Nadia. Raka Pradipta menoleh ke arah Nadia Prameswari yang duduk di sampingnya lalu menjawab bahwa ia sangat menyukainya.
Lalu Raffi Pratama bertanya apakah itu seperti berpacaran dan Raka Pradipta tersenyum sambil mengiyakan. Membuat Dimas Pratama bertepuk tangan senang sambil berkata bahwa Mbak Nadia akan menjadi ibu mereka sekarang. Nadia Prameswari terkejut dan berkata bahwa mereka baru memulai, namun Raffi Pratama berkata bahwa mereka ingin ia menjadi ibu mereka karena mereka mencintainya. Membuat mata Nadia Prameswari berkaca-kaca, ia menatap Raka Pradipta yang juga terharu lalu berkata bahwa ia juga sangat mencintai mereka. Itu pertama kalinya ia mengucapkannya dengan suara keras. Kedua anak itu pun berdiri dan memeluknya dan Raka Pradipta ikut memeluk mereka. Saat itu ia sadar inilah keluarga yang selalu ia inginkan. Keluarga yang tak pernah ia bayangkan akan ia miliki. Dan di tempat kerja pun semuanya mulai membaik karena Raka Pradipta lebih fokus dan lebih hadir. Datang ke rapat dengan persiapan matang. Menutup kontrak yang sudah berbulan-bulan tertunda sehingga para rekan bisnis menyadari perubahan itu. Bahkan Dimas Santoso sempat bertanya saat makan siang bisnis apa yang terjadi hingga ia tampak seperti orang yang berbeda. Dan Raka Pradipta menjawab bahwa ia akhirnya menemukan alasan untuk bangun setiap hari, membuat Dimas Santoso tersenyum dan mengatakan bahwa pasti ada seorang wanita yang sangat istimewa. Raka Pradipta berkata bahwa Nadia Prameswari adalah wanita paling istimewa di dunia. Lalu Bima Santoso menepuk bahunya sambil berpesan agar Raka Pradipta menjaga wanita itu baik-baik karena perempuan yang mampu mengubah seorang pria seperti itu tidak akan datang dua kali dalam hidupnya. Raka Pradipta tahu bahwa Bima Santoso benar dan ia sepenuhnya sadar bahwa Nadia Prameswari adalah satunya, hadir tepat pada saat ia paling membutuhkannya. Dan dalam bulan-bulan berikutnya hubungan mereka semakin kuat. Nadia Prameswari kemudian bertemu keluarga Raka Pradipta, ibunya, Bu Ratna, seorang wanita berusia 70 tahun yang langsung menyukai Nadia Prameswari sejak pertemuan pertama dan berkata bahwa ia belum pernah melihat putranya sebahagia itu, bahkan ketika masih menikah dengan Larissa Mahendra. Raka Pradipta juga memperkenalkan Nadia Prameswari kepada kedua saudaranya, Ardi Prasetyo dan Sinta Wulandari, yang menyambutnya dengan hangat. Bahkan Sinta Wulandari berkata akhirnya kakaknya menemukan seseorang yang tulus. Awalnya Nadia Prameswari merasa gugup karena takut keluarga Raka Pradipta meremehkannya sebagai asisten rumah tangga. Namun tidak seorang pun mempermasalahkannya karena mereka melihat betapa istimewanya ia. Betapa ia merawat Raka Pradipta dan kedua anak kembar itu dengan sepenuh hati. Raka Pradipta juga mengenal keluarga Nadia Prameswari pada suatu Minggu sore ketika mereka pergi ke kawasan Tebet di Jakarta Selatan, tempat Nadia Prameswari dibesarkan. Rumahnya sederhana namun terawat rapi. Ibunya, Bu Yuni Astuti, memeluk Raka Pradipta erat dan berterima kasih karena telah menjaga putrinya, dan Raka Pradipta menjawab bahwa justru Nadia Prameswari yang selama ini merawat dirinya. Membuat Bu Yuni Astuti tersenyum bangga sambil menceritakan bagaimana sejak kecil Nadia Prameswari selalu berbeda. Selalu mengurus semua orang dan membantu adiknya yang berjumlah 4 orang, 3 laki-laki dan 1 perempuan yang lebih muda darinya. Dari cerita itu Raka Pradipta semakin memahami asal dari sifat peduli, kemurahan hati, dan keteguhan hati besar milik Nadia Prameswari. Saat mereka hendak pulang menjelang sore, Bu Yuni Astuti menarik Raka Pradipta ke samping dan memintanya menjaga putrinya dengan baik karena ia pantas bahagia. Dan Raka Pradipta berjanji akan menjaganya setiap hari sepanjang hidupnya. Dalam perjalanan pulang Nadia Prameswari menggenggam tangan Raka Pradipta di dalam mobil sambil berterima kasih karena telah datang ke rumahnya yang sederhana. Dan Raka Pradipta menegaskan bahwa yang terpenting bukanlah rumahnya melainkan cinta di dalam keluarga itu. Membuat Nadia Prameswari menyandarkan kepala di bahunya sementara Raka Pradipta menyetir dengan satu tangan karena enggan melepaskan genggamannya. Ketika mereka tiba di rumah di Jakarta Selatan, Dimas Pratama dan Raffi Pratama sedang bermain di taman bersama nenek mereka, Bu Ratna, yang berkata bahwa kedua anak itu berperilaku sangat baik. Lalu setelah sang ibu pulang, Raka Pradipta, Nadia Prameswari, Dimas Pratama, dan Raffi Pratama makan malam bersama dan rutinitas bahagia itu terus berulang dengan makan malam keluarga. Akhir pekan di taman kota, pergi ke bioskop, hingga liburan ke pantai Ancol. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun Raka Pradipta merasa benar-benar hidup, bukan sekadar bertahan. 6 bulan setelah mulai berpacaran, Raka Pradipta memutuskan ingin menikahi Nadia Prameswari. Ia tahu keputusan itu cepat namun hatinya yakin. Maka suatu sore ia pergi ke toko perhiasan di Jakarta Pusat dan membeli cincin yang tidak paling mahal tetapi indah dan elegan dengan berlian kecil di tengahnya. Disimpan dalam kotak beludru biru.
Dengan jantung berdebar ia pulang ke rumah dan malam itu setelah Dimas Pratama dan Raffi Pratama tertidur, ia mengajak Nadia Prameswari ke taman rumah mereka dan mereka duduk di bangku kayu di bawah pohon buah di halaman, tempat yang penuh kenangan bagi mereka berdua. Langit malam itu cerah penuh bintang. Lalu Raka Pradipta menggenggam tangan Nadia Prameswari dan berkata bahwa ia ingin mengatakan sesuatu yang penting. Nadia Prameswari menatapnya penasaran dan bertanya ada apa. Sementara Raka Pradipta menarik napas dalam-dalam dan mengakui bahwa meskipun mereka baru bersama 6 bulan dan mungkin terdengar terburu-buru, ia sangat yakin dengan perasaannya, lebih yakin daripada apapun dalam hidupnya. Nadia Prameswari mengernyit sedikit khawatir, namun Raka Pradipta tersenyum menenangkan, mengeluarkan kotak kecil dari saku jasnya dan membukanya hingga cincin berkilau di bawah cahaya lampu taman. Lalu ia memohon agar Nadia Prameswari menikah dengannya karena ia ingin menghabiskan sisa hidup bersama. Bangun setiap hari di sisinya. Menjadikannya ibu resmi bagi Dimas Pratama dan Raffi Pratama. Membangun keluarga. Memiliki anak lagi jika diinginkan. Berkeliling dunia dan menua bersama. Nadia Prameswari terharu. Menutup mulutnya sambil menangis dan menerima lamaran itu, mengatakan bahwa ia juga menginginkan semua hal tersebut. Lalu Raka Pradipta memasangkan cincin di jarinya yang terasa pas seolah dibuat khusus, dan mereka berciuman di taman dengan penuh cinta. Setelah itu mereka berbincang tentang masa depan dan rencana. Nadia Prameswari menginginkan pernikahan sederhana di taman rumah hanya bersama keluarga dan sahabat dekat, dan Raka Pradipta setuju karena yang terpenting adalah kebersamaan mereka. Keesokan paginya mereka memberitahu Dimas Pratama dan Raffi Pratama yang langsung melonjak kegirangan. Raffi Pratama berseru bahwa Mbak Nadia akan menjadi ibu mereka yang sesungguhnya. Sementara Dimas Pratama memeluk keduanya sambil mengatakan mereka adalah keluarga terbaik di dunia. Dalam bulan-bulan berikutnya persiapan pernikahan dilakukan. Sinta Wulandari membantu dekorasi. Bu Yuni Astuti menyiapkan kue-kue manis, dan Bu Ratna mengurus kue utama. 3 bulan setelah lamaran, mereka menikah pada suatu Sabtu sore yang cerah di taman rumah di Jakarta Selatan yang dihias bunga putih dan kuning. Kursi kayu tersusun rapi membentuk lorong menuju lengkungan bunga tempat penghulu pernikahan sipil menunggu. Para tamu sekitar 40 orang keluarga dan sahabat berdatangan termasuk Bima Santoso bersama istrinya, Hendra Saputra sang pengacara, dan Bu Sulastri yang tak mau ketinggalan. Ketika upacara dimulai semua duduk. Raka Pradipta berdiri di altar ditemani Dimas Pratama dan Raffi Pratama yang mengenakan setelan biru tua. Tampak seperti dua pria kecil yang elegan. Musik lembut dari gitar akustik live mengalun dan Nadia Prameswari muncul di pintu rumah mengenakan gaun putih sederhana yang jatuh anggun di tubuhnya. Rambut tergerai bergelombang lembut dan membawa buket bunga kecil. Melihatnya berjalan perlahan ditemani Bu Yuni Astuti menuju altar. Air mata Raka Pradipta menetes karena ia tampak begitu cantik. Wanita tercantik yang pernah ia lihat. Dan setelah sampai di depan altar Bu Yuni Astuti mencium kening putrinya lalu menyerahkan tangannya kepada Raka Pradipta. Kemudian prosesi dimulai dengan kata-kata tentang makna pernikahan, komitmen, dan cinta. Hingga tibalah saat janji pernikahan di mana Raka Pradipta lebih dulu mengeluarkan secari kertas dari saku jasnya dan mulai membacanya dengan suara penuh emosi. Nadia Prameswari, ketika kamu masuk ke dalam hidupku, aku sedang hancur. Aku sudah lupa bagaimana rasanya bahagia. Bagaimana rasanya tersenyum sungguh-sungguh. Aku hanya bertahan hidup. Tetapi kamu mengubah segalanya. Kamu menunjukkan bahwa masih ada harapan dan cinta. Kamu merawat Dimas Pratama dan Raffi Pratama seolah mereka anakmu sendiri. Kamu juga merawatku saat aku paling membutuhkan. Dan hari ini di depan semua orang aku ingin mengatakan bahwa aku mencintaimu lebih dari yang bisa kuungkapkan dengan kata-kata dan aku akan menghabiskan sisa hidupku membuatmu bahagia, melindungimu, dan mencintaimu. Terima kasih telah memilihku. Terima kasih telah tetap tinggal. Terima kasih karena menjadi dirimu sendiri. Dan ketika Raka Pradipta selesai membaca janji itu, Nadia Prameswari menangis terharu dan setengah tamu pun ikut meneteskan air mata. Kemudian tibalah giliran Nadia Prameswari yang tanpa kertas menatap mata Raka Pradipta dan berkata bahwa ia tak pernah membayangkan hidupnya akan berubah sedemikian besar. Ia datang ke rumah itu hanya mengira akan mendapatkan pekerjaan, tetapi justru menemukan keluarga, cinta, dan tujuan hidup. Ia diberi rasa aman saat paling rapuh. Diberi rumah, dan alasan untuk bangun setiap hari dengan bahagia, lalu ia berjanji akan merawat Raka Pradipta dan anak-anak mereka dengan seluruh cintanya. Berjanji akan selalu berada di sampingnya dalam suka maupun duka.
mencintainya hari ini, besok, dan selamanya. Raka Pradipta menggenggam tangannya erat ketika penghulu pernikahan sipil menyatakan mereka resmi menjadi suami istri dan mempersilakan Raka Pradipta mencium pengantin wanita. Lalu Raka Pradipta memeluk dan mencium Nadia Prameswari. Diiringi tepuk tangan meriah para tamu, Dimas Pratama dan Raffi Pratama berteriak kegirangan, dan pesta pun dimulai dengan musik, makanan, dan tarian. Anak-anak berlarian di taman sementara orang dewasa berbincang dan tertawa. Di tengah sore Raka Pradipta dan Nadia Prameswari berdansa pelan seperti waltz. Dan Raka Pradipta berbisik bahwa ia adalah pria paling bahagia di dunia. Dijawab Nadia Prameswari bahwa ia pun wanita paling bahagia. Saat matahari terbenam taman semakin indah dengan lampu. Lampu yang menyala di pepohonan menciptakan suasana magis. Dan di akhir malam setelah para tamu pulang serta Dimas Pratama dan Raffi Pratama tertidur, Raka Pradipta dan Nadia Prameswari duduk di bangku taman tempat lamaran dulu terjadi. Nadia Prameswari menyandarkan kepala di bahunya dan berkata itu adalah hari paling sempurna dalam hidupnya. Dijawab Raka Pradipta bahwa itu juga hari paling sempurna baginya. Lalu mereka menikmati keheningan penuh kebahagiaan. Dalam bulan-bulan berikutnya hidup mereka semakin seimbang. Nadia Prameswari resmi menjadi ibu bagi Dimas Pratama dan Raffi Pratama sementara Raka Pradipta memulai proses adopsi agar namanya tercantum di akta kelahiran mereka. Pekerjaan di perusahaan juga membaik karena Raka Pradipta mempromosikan manajer baru untuk berbagi tanggung jawab sehingga ia bisa pulang pukul 6 sore, makan malam bersama keluarga, membantu pekerjaan rumah anak-anak, dan menonton film bersama Nadia Prameswari di sofa. Rutinitas sederhana yang selalu ia impikan. Suatu malam Kamis sekitar 4 bulan setelah pernikahan, saat Raka Pradipta sedang menyelesaikan dokumen di ruang kerja, Nadia Prameswari masuk dengan senyum tenang dan berkata ia hanya ingin menyampaikan sesuatu. Membuat Raka Pradipta menutup laptop dan bertanya apa yang terjadi. Lalu Nadia Prameswari duduk di pangkuannya dan mengatakan bahwa ia pergi ke dokter hari itu. Membuat Raka Pradipta khawatir dan menanyakan apakah ia sakit. Namun Nadia Prameswari menggeleng. Menggenggam tangan Raka Pradipta dan meletakkannya di perutnya sambil mengaku bahwa ia sedang hamil 2 bulan dan mereka akan memiliki seorang bayi. Membuat Raka Pradipta terdiam beberapa detik sebelum merasakan gelombang emosi besar memenuhi hatinya. Raka Pradipta memeluk Nadia Prameswari erat dan tertawa. Tawa penuh kebahagiaan sambil mengatakan bahwa mereka akan memiliki seorang bayi dan ia hampir tidak percaya. Nadia Prameswari ikut tertawa dan meyakinkannya bahwa itu nyata. Lalu Raka Pradipta menatap wajahnya dengan penuh cinta dan mengaku sangat mencintainya. Dijawab Nadia Prameswari bahwa ia juga mencintainya. Kemudian mereka berciuman. Keesokan paginya mereka memberitahu Dimas Pratama dan Raffi Pratama yang langsung antusias. Dimas Pratama bertanya apakah bayinya laki-laki atau perempuan dan Nadia Prameswari menjawab belum tahu. Raffi Pratama berkata ia ingin adik perempuan dan Dimas Pratama setuju. Membuat Raka Pradipta tersenyum dan berharap bayi itu perempuan. Bulan demi bulan berlalu. Perut Nadia Prameswari semakin membesar dan Raka Pradipta merawatnya dengan sangat hati-hati seolah ia terbuat dari porselen. Tidak membiarkannya melakukan pekerjaan berat bahkan mempekerjakan seorang asisten tambahan untuk membantu pekerjaan rumah. Nadia Prameswari sempat mengeluh bahwa ia terlalu berlebihan namun diam-diam ia merasa bahagia. Saat pemeriksaan ultrasonografi mereka mengetahui bayi itu perempuan dan seluruh keluarga bersuka cita. Mereka mulai memilih nama dan sepakat menamainya Sofia Pradipta. Raka Pradipta merenovasi satu kamar di rumah mereka di Jakarta Selatan menjadi kamar bayi. Mengecatnya kuning muda, membeli ranjang bayi putih, lemari kecil, dan memenuhi ruangan dengan boneka lucu sementara Nadia Prameswari sering duduk berjam-jam di kursi menyusui membayangkan kedatangan putri mereka. Pada tanggal 15 November, suatu Selasa pagi, kontraksi mulai terasa dan Raka Pradipta segera membawa Nadia Prameswari ke rumah sakit di Jakarta. Menitipkan Dimas Pratama dan Raffi Pratama pada Bu Ratna, lalu ia terus berada di samping Nadia Prameswari sambil menggenggam tangannya. Setelah 7 jam persalinan, Sofia Pradipta lahir pukul 6 sore dengan berat sekitar 3,2 kg dan panjang 50 cm. Tangisnya kuat dan ketika perawat menaruh bayi itu di pelukan Nadia Prameswari untuk pertama kalinya, Raka Pradipta menatap keduanya dengan hati meluap penuh cinta. Menyentuh wajah kecil putrinya yang memiliki mata coklat seperti ibunya dan menyambutnya dengan penuh kasih. Nadia Prameswari menangis haru dan Raka Pradipta pun ikut meneteskan air mata. Malam itu ketika Nadia Prameswari dan bayi sudah berada di kamar perawatan,
Raka Pradipta menelpon Dimas Pratama dan Raffi Pratama untuk memberi kabar bahwa adik perempuan mereka telah lahir dan keduanya sangat gembira serta ingin menjenguk keesokan hari. Dan pada pagi berikutnya Bu Ratna membawa mereka ke rumah sakit. Ketika mereka masuk dan melihat Sofia Pradipta untuk pertama kali mereka terpukau. Dimas Pratama berkata adiknya sangat kecil dan Raffi Pratama menyentuh tangan mungilnya sambil memuji betapa lucunya. Nadia Prameswari mengizinkan masing-masing memeluk sang bayi sebentar dengan pengawasan. Sementara Raka Pradipta mengambil banyak foto karena momen itu ingin ia simpan selamanya. 3 hari kemudian Nadia Prameswari dan Sofia Pradipta pulang ke rumah dan bulan-bulan pertama menjadi masa penyesuaian karena Sofia Pradipta sering terbangun tengah malam untuk menyusu. Nadia Prameswari kelelahan namun Raka Pradipta membantu sebisanya dengan mengganti popok, memandikan, dan menenangkan bayi saat menangis, bahkan Dimas Pratama dan Raffi Pratama ikut membantu mengambil popok, dan menyanyikan lagu untuk adik mereka sehingga rumah selalu dipenuhi kehidupan, suara, dan cinta. Melihat semua itu Raka Pradipta hampir tidak percaya bahwa itulah hidupnya sekarang. Bahwa ia berhasil membangun kembali segalanya dan memiliki keluarga yang indah serta bersatu. Dan pada suatu minggu pagi ketika Sofia Pradipta berusia 6 bulan, Raka Pradipta bangun pukul 8. Sinar matahari masuk melalui jendela kamar sementara Nadia Prameswari masih tidur di sampingnya dan Sofia Pradipta berada di boks bayi di sisi tempat tidur. Membuat Raka Pradipta hanya duduk mengamati keduanya sambil mengenang betapa hidupnya berubah sejak pagi ketika ia pulang lebih awal dan melihat Nadia Prameswari bersama anak-anak di taman rumah. Raka Pradipta menyadari bahwa semua itu adalah titik balik terbesar dalam hidupnya. Bahwa jika ia tidak memperhatikan, jika ia tidak melihat lebih jauh dari seragam kerja, jika ia tidak memberi kesempatan pada perasaan itu, maka semua kebahagiaan itu tidak akan pernah terjadi. Ia merasakan rasa syukur yang sangat besar lalu bangun perlahan agar tidak membangunkan Nadia Prameswari. Turun ke dapur, membuat kopi, menyiapkan roti panggang dan jus jeruk, dan saat ia menaruh semuanya di atas nampan. Untuk dibawa ke kamar, Dimas Pratama dan Raffi Pratama muncul sambil menyapa selamat pagi kepada ayah mereka. Raka Pradipta menjawab dengan hangat dan terkejut karena mereka bangun sangat pagi. Dimas Pratama berkata mereka ingin menyiapkan sarapan untuk ibu mereka. Membuat Raka Pradipta tersenyum haru karena mendengar mereka memanggil Nadia Prameswari sebagai ibu masih selalu menyentuh hatinya. Lalu mereka bertiga menyiapkan sarapan bersama, menaruh semuanya di nampan besar dan naik perlahan ke kamar. Saat masuk mereka melihat Nadia Prameswari mulai terbangun sementara Sofia Pradipta sudah bangun dan menggerakkan kaki kecilnya di boks bayi. Ketika Nadia Prameswari melihat mereka datang membawa nampan ia tersenyum terkejut. Raffi Pratama berkata itu sarapan di tempat tidur untuk ibu terbaik di dunia dan Nadia Prameswari langsung meneteskan air mata bahagia sambil menyebut mereka anak-anak terbaik di dunia. Raka Pradipta menaruh nampan di atas tempat tidur, menggendong Sofia Pradipta dan kelima anggota keluarga itu makan bersama sambil bercanda dan tertawa. Momen sederhana yang terasa sebagai kebahagiaan paling murni. Tahun-tahun berlalu, Sofia Pradipta tumbuh dari merangkak hingga berjalan dan berbicara. Dimas Pratama dan Raffi Pratama menjadi kakak yang protektif, selalu menjaga dan bermain dengannya sehingga keluarga mereka semakin erat. Sementara cinta antara Raka Pradipta dan Nadia Prameswari tetap hangat seperti hari pertama. Mereka memang kadang berselisih seperti pasangan lain namun selalu berbicara dan saling memahami karena cinta mereka lebih besar dari masalah apapun. Pada suatu malam ulang tahun pernikahan, 4 tahun setelah upacara di taman rumah mereka di Jakarta Selatan, Raka Pradipta mengajak Nadia Prameswari makan malam di restoran indah setelah menitipkan anak-anak kepada Bu Ratna. Saat makan malam Raka Pradipta menggenggam tangan Nadia Prameswari di atas meja dan mengucapkan terima kasih atas segalanya, atas kehadirannya dalam hidupnya, atas kesediaannya bertahan dan membangun keluarga bersama, karena ia adalah hal terbaik yang pernah terjadi dalam hidupnya. Nadia Prameswari membalas bahwa Raka Pradipta juga merupakan anugerah terindah baginya dan telah memberinya kehidupan yang dulu tidak pernah ia bayangkan. Mereka bersulang dengan anggur merah lalu pulang. Bu Ratna mengatakan anak-anak berperilaku baik. Setelah ia pulang Raka Pradipta dan Nadia Prameswari memeriksa kamar anak-anak, melihat Sofia Pradipta tidur nyenyak. Memeluk boneka beruang sementara Dimas Pratama dan Raffi Pratama juga tertidur pulas. Mereka menutup pintu pelan dan kembali ke kamar sendiri. Raka Pradipta memeluk Nadia Prameswari dari belakang dan mengucapkan terima kasih untuk 1 tahun luar biasa lagi. Nadia Prameswari berbalik dan menciumnya sambil berharap masih banyak tahun indah berikutnya.
Mereka pun tidur saling berpelukan dan Raka Pradipta merasa tidak akan menukar hidup itu dengan apapun karena ia memiliki segalanya di rumah itu. Di tempat tidur itu, dan di kamar-kamar di sampingnya, ia tertidur dengan bahagia. Waktu terus berjalan, Dimas Pratama dan Raffi Pratama memasuki masa remaja. Sofia Pradipta mulai bersekolah, rumah mereka selalu dipenuhi tawa, kehidupan, dan cinta. Dan siapapun yang mengetahui kisah mereka selalu berkata betapa indahnya bahwa cinta sejati bisa muncul dari tempat yang paling tidak terduga. Raka Pradipta selalu mengatakan bahwa Nadia Prameswari telah menyelamatkannya. Tetapi Nadia Prameswari selalu mengoreksi dengan lembut bahwa mereka saling menyelamatkan. Dan itu memang benar karena mereka bertemu pada masa paling sulit dalam hidup masing-masing lalu membangun sesuatu yang indah bersama. Kini ketika Raka Pradipta menoleh ke masa lalu ia sadar setiap keputusan, setiap pilihan, dan setiap masa sulit layak dijalani karena semuanya menuntunnya kepada Nadia Prameswari, kepada keluarga itu, kepada kehidupan yang sangat ia cintai, dan pada suatu pagi minggu biasa ketika Sofia Pradipta sudah berusia 8 tahun sementara Dimas Pratama dan Raffi Pratama berusia 15 tahun, Raka Pradipta bangun lalu turun ke dapur dan menemukan Nadia Prameswari sedang menyiapkan sarapan seperti biasa dengan rambut disanggur rapi dan mengenakan pakaian santai. Ia memeluknya dari belakang sambil menyapa selamat pagi. Nadia Prameswari berbalik dan menciumnya dengan hangat. Lalu anak-anak turun satu persatu. Dimas Pratama terlebih dahulu, kemudian Raffi Pratama, dan terakhir Sofia Pradipta. Mereka duduk di meja taman, tempat yang sama di mana semuanya pernah dimulai bertahun-tahun lalu. Raka Pradipta memandang satu persatu wajah mereka dan kembali merasakan rasa syukur yang sangat besar. Sofia Pradipta bertanya mengapa ayahnya tersenyum dan Raka Pradipta menjawab karena ia sangat bahagia. Sofia Pradipta berkata ia juga bahagia. Dimas Pratama menambahkan bahwa mereka memiliki keluarga terbaik di dunia. Raffi Pratama setuju, dan Nadia Prameswari menatap Raka Pradipta sambil tersenyum karena mereka berdua tahu tanpa perlu berkata apapun bahwa mereka telah berhasil membangun keluarga yang mereka impikan. Keluarga yang bahagia, bersatu, dan penuh cinta. Setelah sarapan Raka Pradipta duduk di taman melihat anak-anak bermain. Sofia Pradipta berlari mengejar bola sementara Dimas Pratama dan Raffi Pratama bermain basket di ring yang dipasang di samping rumah mereka di Jakarta Selatan. Nadia Prameswari duduk di sampingnya di bangku taman dan bertanya apa yang sedang ia pikirkan. Raka Pradipta menjawab bahwa ia teringat bagaimana semuanya berubah sejak pagi ketika ia pulang lebih awal dan melihat Nadia Prameswari bersama anak-anak. Nadia Prameswari mengatakan pagi itu juga mengubah hidupnya. Raka Pradipta menggenggam tangannya dan berkata ia tidak tahu apa yang telah ia lakukan hingga pantas mendapatkan wanita sepertinya tetapi ia bersyukur setiap hari. Nadia Prameswari menyandarkan kepala di bahunya dan berkata bahwa mereka saling pantas satu sama lain dan bahwa mereka saling melengkapi. Mereka duduk bersama menikmati ketenangan sambil melihat anak-anak bermain, dan Raka Pradipta berpikir bahwa jika suatu hari seseorang bertanya hari terbaik dalam hidupnya, ia tidak akan bisa memilih karena setiap hari bersama Nadia Prameswari adalah hari terbaik. Sejak sarapan pertama di taman hingga momen itu semuanya terasa istimewa dan berarti. Ia sadar bahwa selama Nadia Prameswari berada di sisinya dan anak-anaknya bersamanya, ia sudah memiliki segalanya. Pada sore hari mereka mengadakan acara bakar-bakaran di rumah di Jakarta Selatan dan mengundang Bu Ratna, Bu Yuni Astuti, saudara-saudara Nadia Prameswari, Sinta Wulandari dan Ardi Prasetyo. Rumah pun dipenuhi musik, makanan, percakapan, dan tawa hangat. Menjelang malam ketika para tamu pulang dan anak-anak naik ke kamar, Raka Pradipta dan Nadia Prameswari duduk di beranda depan di atas ayunan sambil bergoyang pelan di bawah langit penuh bintang. Nadia Prameswari berkata hari itu terasa sempurna dan Raka Pradipta menjawab bahwa semua hari bersamanya selalu sempurna. Nadia Prameswari tertawa menggoda bahwa ia sangat romantis hari itu dan Raka Pradipta mengatakan bahwa itu karena ia sangat mencintainya. Nadia Prameswari membalas bahwa ia juga sangat mencintainya. Mereka terus berbincang tentang rencana, masa depan, dan impian hingga larut malam, lalu masuk ke dalam rumah untuk tidur. Raka Pradipta memandang rumah mereka dengan lampu kamar anak-anak yang telah padam dan taman yang diterangi lampu luar. Ia menyadari bahwa inilah arti kesuksesan sejati. Bukan uang, bukan perusahaan, bukan kontrak besar, melainkan rumah penuh cinta dan keluarga yang ia bangun bersama Nadia Prameswari. Ia menaiki tangga sambil menggenggam tangan istrinya.
Mereka berbaring dan Raka Pradipta memeluk Nadia Prameswari lalu berbisik terima kasih telah hadir dalam hidupku. Nadia Prameswari berbisik kembali terima kasih telah melihatku, dan mereka tertidur dalam pelukan, bahagia dan utuh, mengetahui bahwa mereka telah menemukan cinta sejati yang mengubah, menyembuhkan, membangun, dan bertahan selamanya.